Assal- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Abdurrahman Thoyib yang telah bersedia hadir pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu para hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan limpahan dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di acara pengajian tarbiyah ruhiyah kita pada Jumat hari ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sekalian termasuk ke dalam umatnya yang diberkahi. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum kita memulai kajian kita pada hari ini, langkah baiknya kita dengarkan terlebih dahulu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudara Dr. Kevin kepada Dr. Kevin. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Iyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain wa iyakum minkum mi'atu yaghlibu alfam minalladhina kafaru bi'annahum qawmun la yafqahun. Al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum du'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfaini biiznillah wallahu ma'as sabirin. Maka linabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskina fil ardh turiduna aradad dunya wallahu yuridu akhirah wallahu azizun hakim. Wahai Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1.000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti. Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1.000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2.000 orang dengan seizin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar. Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi,
sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Dr. Kevin atas lantunan ayat Al-Qur'annya. Selanjutnya mungkin langsung saja kajian Jumat yang akan dibawakan oleh Ustadz Abdurrahman Thoyib LC dengan topik melanjutkan yang terakhir yaitu kajian Kitab Tauhid Imam Al-Muzani di bab yang yang ke-20. Kepada Ustadz dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Syarhus Sunnah oleh Al-Imam Al-Muzani, murid dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Insya Allah kita khataman ya sore hari ini, tapi nggak pakai bacaan. Baik, kita baca bahasa Arabnya. Tolong nanti diterjemahkan atau dibaca terjemahannya. Kata Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah, fahadza syarhus sunnati taharraitu kashfaha wa awdahtuha. Faman wafaqahullah lil qiyam bima abantuhu ma'a ma'unatihi lahu bil qiyam ala adai faraidhihi bil ihtiyati fin najasat wa isbaghi tahara ala ta'at wa ada'is salawat ala istita'at wa ita'iz zakat ala ahlil jidat wal haji ala ahlil jidah wal istita'at wa siyamis syahri li ahli sihat. Nah, Sampai 20. puasa. Nah, Menjaga hal-hal yang wajib, sunnah, dan meninggalkan yang haram. yang atasnya. Inilah syarhu as-sunnah yang aku berusaha untuk menjelaskan dan menerangkannya. Barang siapa yang Allah berikan taufik untuk menjalankan di atasnya, dan dia menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan meninggalkan hal-hal yang najis, dia menyempurnakan wudhu untuk taat, melaksanakan sholat sesuai kemampuan, menunaikan zakat bagi yang sudah wajib dan haji bagi yang mampu, melaksanakan puasa bagi yang sehat, dan juga mengerjakan 5 waktu selain sholat fardu, yaitu sholat witir. Cukup. Masih belum sampai situ tadi. Baik, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah.
Al-Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, inilah syarhus sunnah, penjelasan tentang as-sunnah. Ini sudah kita sampaikan, para ulama-ulama akidah menamakan kitab-kitab akidah mereka dengan as-sunnah atau usulus sunnah, syarhus sunnah. Kenapa dinamakan as-sunnah? Karena memang inilah akidahnya Rasulullah SAW dan para sahabat Rasul yang wajib dipahami dan dipegang erat oleh setiap muslim dan muslimah. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, atlaqa atau katsirun minal mutaakhirin yakhussu isma sunnah ala ma yata'allaq bil al-i'tiqadat li'annaha asluddin wa li'annal mukhalif ala khatarin azim. Kebanyakan dari para ulama-ulama setelah zaman tabi'in, mereka menamakan akidah dengan istilah as-sunnah. Jadi kalau kita mendengar istilah sunnah, jangan hanya dibatasi dalam pembahasan selain yang wajib. Sholat tahiyatul masjid sunnah, nanti akan ada penjelasannya. Itu mustahab jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Namun kalau ini sunnah yang wajib, apa itu? Akidah ala Rasulullah SAW dan para sahabat. Kenapa dinamakan akidah dengan sunnah? Karena ini berkaitan dengan pondasi agama, kata Ibnu Rajab. Dan karena orang yang menyelisihi akidah ini dalam bahaya yang sangat besar. Kalau orang itu menyelisih akidah Ahlus Sunnah, cuma ada dua kemungkinan secara global. Kalau enggak kafir, dia sesat. Meskipun masih muslim. Ini, para ulama mereka sangat antusias menjelaskan tentang masalah akidah yang mereka namakan dengan as-sunnah. Di antaranya muridnya Imam Asy-Syafi'i yang bernama Imam Muzani menulis kitab Syarhus Sunnah berkaitan dengan akidah. Kata beliau, taharraitu kasyfaha wa awdahtuha. Aku berusaha untuk menjelaskannya dan menerangkannya. Sedikit murojaah, mengulang kembali dari awal, sesuai dengan yang ada daftar isinya di sini. Yang telah disampaikan oleh beliau yang pertama berkaitan dengan masalah kewajiban setiap muslim muslimah menetapkan semua sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, dalam Al-Hadis yang sahih, tanpa menyamakan dengan makhluk, tanpa membayangkan bagaimana sifat Allah, tanpa mentakwil, menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sudah kita sampaikan sifat Allah tidak hanya sebatas 20, seperti yang mungkin dipelajari oleh banyak kaum muslimin negeri kita. Atau 7 sifat, tidak. Nama dan sifat Allah tidak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara yang dibahas oleh beliau tentang wajibnya menetapkan sifat ketinggian bagi Allah. Allah tinggi di atas arsy, Allah tinggi di atas langit, bukan di mana-mana, atau bukan sebagaimana kata orang tidak di ruang, tidak di waktu. Naudzubillah min dzalik. Dalilnya kata Ibnu Qayyim, Allah di atas langit lebih dari 1000, bahkan mungkin 2000 dalilnya. Dari ayat, dari hadis, dari ucapan ijma' para salafus saleh. Enggak ada satu ulama mazhab 4 yang mengatakan selain Allah itu di atas langit. Ini akidah Imam Al-Muzani. Kata beliau dalam awal kitab, alin ala arsyihi. Allah itu tinggi di atas arsy-Nya. Dalilnya Ar-Rahman ala arsy istawa. Kemudian dibahas tentang kewajiban mengimani takdir Allah yang merupakan salah satu rukun iman yang 6. Kemudian iman kepada para malaikat, tentang penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Bahwasanya Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah. Langsung tanpa kedua orang tua. Ini disampaikan oleh para ulama karena di luar sana ada akidah yang sesat mengatakan ternyata Nabi Adam dilahirkan. Sopo, bapak ibu. Nah, namun itu ada. Makanya kita ketika belajar akidah para ulama salaf ini di antara tujuannya agar tidak terkena syubhat kerancuan dalam berakidah. Sekali lagi di luar sana banyak akidah yang macam-macam yang ruwet, bin jelimet, bin ribet. Ya, bin sesat tentunya. Maka kembali kepada akidah para ulama-ulama
Ahlussunnah terjawab. Kemudian disampaikan tentang masalah apa itu definisi iman. Ahlussunnah mengatakan iman adalah ucapan, keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Jangan mengatakan yang penting hatinya baik. Tidak. Kalau hati baik, ucapan baik, perbuatan juga baik. Itu akidah Ahlussunnah. Iman terangkai dari keyakinan, ucapan, dan perbuatan. Kemudian disampaikan oleh beliau, Al-Quran kalamullah. Bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Firman Allah, ucapan Allah. Bukan ucapan Nabi Muhammad, bukan ucapan malaikat Jibril. Dan ini diantara faedahnya kemarin lagi ya viral dulu itu ya berapa bulan yang lalu lah. Yang mengatakan bahwasanya Al-Quran adalah kalamun Nabi, ucapan Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal ayatnya jelas. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajiru hatta yasma' kalamullah. Apabila ada orang musyrikin minta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan Al-Quran yang merupakan kalamullah. Allah sendiri yang menamakan Al-Quran kalamullah. Bukan kalam Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Dan sepakat ulama mengatakan man qala Al-Quran makhluk faqad kafar. Barang siapa mengatakan Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Karena dia mendustakan ayat tadi yang jelas-jelas mengatakan Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian disampaikan dalam kitab ini juga tentang sifat-sifat Allah al-husna. Beberapa dari sifat-sifat Allah yang intinya sifat Allah tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Tidak dibatasi dengan 20 atau sifat 7. Tidak. Lebih dari itu. Bahkan tidak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian disampaikan tentang masalah ajalnya makhluk. Bahwasanya kita yakin semua makhluk sudah ditentukan, ditakdirkan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yu'akhirallahu nafsan idza ja'a ajaluha. Allah tidak akan menunda kematian suatu jiwa, seorang manusia, kecuali pas pada waktunya. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Kemudian dibahas tentang fitnah kubur. Bahwasanya fitnah kubur itu hak. Apa itu fitnah kubur? Pertanyaan malaikat mungkar wan nakir. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Mungkin kalau kita bayangkan di dunia, wah gampang ini. Dibaca sebentar saja bisa apa? Langsung menjawab. Tapi sekali lagi keadaannya berbeda. Ini di alam kubur. Sendirian, dalam gelap gulita. Tidak ada yang bisa menjawab pertanyaan tersebut kecuali orang beriman yang dikokohkan akidahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Allah mengokohkan orang yang beriman dengan ucapan yang sabit, yaitu ucapan la ilaha illallah di kehidupan dunia dan akhirat. Ini yang selalu harus diingat oleh seorang muslim. Ketika dia meninggal dunia tidak selesai sampai di situ, masih ada ujian di alam barzakh. Kalau dia lulus, insya Allah seterusnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu untuk terus dicamkan, bahwasanya hidup di dunia sementara, ada alam akhirat yang perlu untuk dipersiapkan perbekalannya, di antaranya bekal al-ilmu. Ilmu tentang akidah, ilmu tentang qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dibahas tentang al-ba'tsu wan nusyur, tentang hari kebangkitan. Setelah ada fitnah kubur, pertanyaan mungkar wan nakir tadi, yang bisa menjawab mendapatkan nikmat kubur. Semoga Allah memberikan kepada kita nikmat kubur. Namun kalau tidak bisa menjawab, mendapatkan adab kubur. Di antaranya dibentangkan api tiap pagi dan petang hari. Disempitkan kuburannya dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Setelah itu akan ada hari kebangkitan. Kemudian hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar dalam keadaan yang luar biasa dahsyatnya. Kemudian di situ juga ada masalah hari penghisaban. Kemudian ada hari timbangan, ada asirat jembatan, kemudian surga dan neraka. Semoga Allah mengumpulkan kita di surga kelak. Kemudian di antara pembahasan akidah dalam kitab Syarh Sunnah Imam Muzani, yaitu kewajiban mentaati pemimpin kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu ati Allah ati Rasul wa ulil amri minkum. Sekaligus waman ul khuruj alaihim. Larangan mengkudeta pemimpin kaum muslim. Selama pemimpin masih muslim, bagaimanapun kecurangannya, kedolimannya, tetap wajib dihormati,
tetap wajib didengar dan ditaati perintahnya, peraturannya yang tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulullah SAW. Dan sepakat ulama mengharamkan kudeta terhadap pemimpin muslim. Kemudian dibahas al-imsak an takfir ahlil kiblah. Dilarang mengkafirkan orang muslim tanpa hak. Meskipun dia berbuat dosa besar, berbuat kemaksiatan yang luar biasa banyaknya, tetap ahlu sunnah mengatakan orang itu pelaku maksiat dosa besar, tidak boleh dikatakan kafir atau murtad. Ini masalah kafir mengkafirkan bahaya sekali kalau disampaikan tanpa ilmu, tanpa dalil. Dan itulah salah satu sumber kesesatan kelompok teroris sampai detik ini. Masalah kafir mengkafirkan tanpa hak. Kemudian dibahas oleh Imam Al-Muzani tentang fadlus sahabah. Keutamaan para sahabat Rasulullah SAW. Kita wajib meyakini para sahabat Nabi manusia terbaik setelah para Nabi, para Rasul. Tidak boleh mencela mereka, mencaci maki satu pun dari mereka, tidak boleh. Wajib menghormati mereka, mencintai mereka, mendoakan mereka dengan kebaikan, dan juga mengikuti ajaran para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian dibahas oleh beliau tentang disyariatkannya, dibolehkannya salat di belakang pemimpin kaum muslimin. Yaitu utama salat Idul Fitri, salat Idul Adha, itu adalah wewenangnya pemimpin kaum muslimin. Bukan ormas, bukan partai, namun ya seorang muslim, muslimah mengikuti pemimpin kaum muslimin, entah bentuknya khalifah, raja, atau presiden. Kemudian wal jihad ma'ahum, berjihad di belakang pemimpin kaum muslimin. Ini yang sudah kita sampaikan panjang lebar pada pertemuan yang lalu, bahwasanya jihad, perang, itu adalah wewenang pemimpin kaum muslimin. Tidak boleh diambil alih oleh ketua RT, ketua RW, ketua ormas, ketua partai, ketua takmir, tidak boleh. Harus pemimpin yang mengomandoi. Tidak boleh istilahnya teriak-teriak jihad, ayo jihad, kecuali pemimpin kaum muslimin. Nah, kemudian dibahas tentang masalah fikih, keringanan ketika safar, boleh sholat qashar, boleh tidak puasa di bulan suci Ramadan, namun mengganti di waktu yang lain. Kemudian yang terakhir yang kita bahas sebelum ini, kewajiban mengikuti para sahabat Rasulullah SAW, para salafu as-saleh. Dan sekarang ini sekali lagi ringkasan, paling tidak kita khataman sudah tahu gambaran yang sudah kita pelajari. Karena ilmu harus terus diulang-ulang. Kemudian dibahas oleh Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i, kata beliau setelah aku menjelaskan tentang masalah akidah yang kita sampaikan tadi, faman wafaqahallahu lil qiyam bima abantuhu. Barang siapa yang diberikan oleh Allah taufik untuk berpegang teguh dengan akidah tadi. Ini butuh taufik hidayah dari Allah. Percuma kalau kita belajar ya, namun nggak mendapatkan taufik hidayah dari Allah, istilahnya ya cuma masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nggak ada manfaatnya. Di luar beda lagi akidahnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita nasihatkan kepada diri kita sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk mengikhlaskan dalam thalabul ilmi. Bahwasanya kita datang ke majelis ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan barokah, itu yang akan mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, ma'ama'unati lahu bil qiyam ala adai faraidihi. Bahwasanya seorang yang sudah paham akidah itu harus melanjutkan dengan melaksanakan hal-hal berikut. Kita ingat dalam Al-Quran sering digandengkan antara iman dan apa? Antara iman dan apa? Nah, jawab. Dalam Al-Quran banyak sekali digandengkan antara iman dan apa? Hah? Al-amal as-salih wal asri innal insana lafi khusrin illal ladina amanu wa amilu as-salihat. Maka tidak cukup hanya meyakini akidah-akidah tadi, namun harus ada konsekuensinya. Di antaranya kata beliau, bil qiyam ala adai faraidihi. Melaksanakan kewajiban-kewajiban. Contoh apa kewajiban itu?
Salat 5 waktu. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Demikian pula birrul walidain. Bukan hanya yang berkaitan antara apa? Kita dengan Allah, namun ada kewajiban yang Allah wajibkan atas kita, yaitu diantaranya birrul walidain. Kalau antum baca misalnya surat An-Nisa ayat 36 yang dikenal dengan ayat 10 hak yang wajib ditunaikan. Ini kewajiban kita. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a. Beribadalah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Wabil walidaini ihsana. Berbaktilah kepada kedua orang tua kalian. Ya, kita tidak hanya diwajibkan sholat 5 waktu, namun kita juga diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua itu bukan hanya misalnya hanya setahun sekali komunikasi dengan orang tua pada Idul Fitri misalnya. Nah, apalagi alat komunikasi untuk ya menyambung tali silaturahim sangat terbuka sekarang. Maka jangan pernah yang mungkin tinggal di luar kota, jauh dari orang tuanya, cuek terhadap orang tua. Meskipun sesibuk apapun harus disempatkan untuk komunikasi. Kata para ulama, minimal orang itu, anak itu dikatakan durhaka kalau cuek kepada orang tuanya. Durhaka itu bukan hanya sekedar mencaci maki ataupun memukul orang tua, naudzubillah min dzalik. Sekedar cuek terhadap orang tua, enggak berbuat baik kepada orang tua, itu sudah dikatakan durhaka, naudzubillah min dzalik. Ini kewajiban apa? Setiap muslim berbakti kepada orang tua. Setelah dia berpegang dengan akidah salaf, akidah yang benar, kewajibannya tadi berbakti kepada orang tua. Kemudian kata Allah, wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba. Di antara kewajiban kita juga berbuat baik kepada karib kerabat, saudara ibu, saudara bapak, dan seterusnya. Menjalin tali silaturahim dengan mereka. Kemudian kata Allah, wal yatama, berbuat baik kepada anak-anak yatim, menyantuni mereka, mendidik mereka dengan pendidikan yang benar. Kemudian yang kelima kata Allah, wal masakin, berbuat baik kepada fakir miskin. Dan yang keenam, wal jaril kurba, berbuat baik kepada tetangga yang dekat. Ada yang menafsirkan tetangga yang punya kekerabatan dengan kita. Kemudian tetangga yang jauh. Kemudian yang kedelapan, di antara hak yang wajib tunaikan adalah berbuat baik kepada, ada yang mengatakan teman dekat, sahabat karib, ataupun istri atau pasangan hidup. Ini sekali lagi yang wajib ditunaikan. Jangan sampai kita rajin ibadah kepada Allah, cuma orang yang dekat dengan kita lalaikan, kita abaikan, bahkan kita dzalimi, naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ke-9 kata Allah, musafir yang habis perbekalannya, kewajiban kita berbuat baik kepadanya. Dan yang ke-10, wa ma malakat aimanukum, dan budak-budak yang kalian miliki, berbuat baiklah kepada mereka. Ada pula sebagian ulama yang mentafsirkan hewan-hewan yang kalian miliki. Ya, melihara kucing, melihara mungkin ayam, burung atau yang lainnya, tidak boleh kita berbuat zalim, apalagi sampai disiksa binatang tersebut, naudzubillah min dzalik. Inilah Islam, rahmatan lil alamin, dan sekali lagi kewajiban kita bukan hanya berkaitan dengan ibadah kita dengan Allah, namun juga muamalah kita dengan makhluk hidup, bahkan kepada hewan pun diwajibkan kita berbuat kebaikan. Wabil ihtiyat fin najasat, di antara yang diwajibkan juga untuk kita membersihkan diri dari an-najis, ya. Terutama mohon maaf, masalah istinja cebok misalnya. Ini tidak boleh diremehkan. Naudzubillah min dzalik, ya. Kalau kita perhatikan masyarakat, naudzubillah min dzalik, habis buang air tidak istinja, tidak cebok dengan air ataupun yang lainnya. Ini ancamannya berat. Pada dalam hadis Rasul mengatakan ketika beliau melewati 2 kuburan, Rasul mengatakan innahuma la yu'adzaban. 2 orang yang dikubur ini sedang diazab oleh Allah. Yang pertama karena dia tidak bersuci setelah buang air. Yang kedua, dia suka mengadu domba di antara manusia. Ancamannya azab kubur. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang berikutnya isbaghit tahara ala taat,
di antara kewajiban seorang muslim muslimah menyempurnakan wudhu, terutama dalam kondisi sulit susah, entah dalam kondisi air yang kurang ataupun dalam kondisi kedinginan, tetap wudhu sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Dan ini butuh belajar lagi. Bagaimana tata cara wudhu ala Rasulullah SAW. Jangan asal-asalan wudhu. Rasulullah SAW mengatakan, wailul lil aqabi minan nar. Celaka bagi telapak kaki yang tidak dibasuh ketika berwudu. Sekali lagi, setiap muslim muslimah bukan hanya diwajibkan untuk melaksanakan ibadah, sholat, puasa, zakat, dan seterusnya, namun juga harus didasari oleh ilmu. Sekali lagi, urusan dunia saja butuh ilmu, apalagi urusan akhirat. Kita mau diterima sholat kita harus belajar bagaimana tata cara sholat ala Rasulullah SAW. Dan sebelum itu tentang masalah al-wudu, berwudu. Isbaghu tahara ala ta'at, menyempurnakan wudu ketika melaksanakan ketaatan, yaitu sholat. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Kata Rasul, apakah kalian mau aku kabarkan tentang perbuatan yang bisa menghapuskan dosa, yang mengangkat derajat. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di dunia wal akhirah. Kata para sahabat, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Kemudian kata Rasul, di antara hal yang bisa mengangkat derajat, menghapuskan dosa, isbaghul wudu alal makar. Menyempurnakan wudu meskipun dalam kondisi susah. Tadi kekurangan air. Ya, minimal kata para ulama, kalau misalnya tidak cukup kita kalau membasuh 3 kali setiap anggota wudu, maka sekali-kali sudah cukup. Yang penting apa? Betul-betul tadi sempurna. Kemudian juga tadi dalam keadaan kondisi kedinginan, dingin yang sangat luar biasa, tetap disempurnakan wudhunya. Ini diantara perbuatan yang bisa menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Kemudian yang berikutnya ada usholawat alal istita'at, melaksanakan sholat sesuai kemampuan. Kata Rasulullah SAW, sholli qa'iman fa'ilam tasati faqa'idan. Sholatlah dalam keadaan berdiri. Kalau nggak sanggup dengan duduk. Kalau nggak sanggup lagi dengan berbaring. Orang sakit misalnya, jangan dipaksa untuk apa? Sholat berdiri. Ya, karena dokternya tahu, ini harus apa? Sholatnya benar. Ditarik orang sholat, na'udzubillah min dzalik. Atau sekarang kan di masjid-masjid banyak orang tua sholat dengan apa? Duduk di kursi. Ya, itu memang sunnah Rasulullah. Kalau nggak sanggup dengan berdiri, jangan apa? Duduk. Demikian pula ita'uz zakat, menunaikan zakat bagi yang sudah mampu. Apa yang dimaksud kemampuan di sini? Misalnya kalau zakatul al-mal, zakat itu banyak. Jangan hanya disebutkan zakat fitr saja pada waktu malam Idul Fitri. Namun ada zakatul mal. Seseorang yang punya harta selama setahun, jumlahnya itu bisa membeli 85 gram emas. Ya, ini tergantung harga emas tiap waktunya. Namun kalau dia sudah menyimpan uang yang itu setahun lamanya bisa untuk membeli 85 gram emas, maka wajib membayar zakat 2,5%-nya. Ini bagi yang mampu. Dan sudah kita sampaikan, tidak boleh misalnya seseorang dia jadi pemimpin perusahaan atau kepala kantor, kemudian memotong gaji pegawainya setiap bulan dengan alasan itu untuk zakatul mal. Tidak bisa. Zakatul mal dikeluarkan setiap tahunnya, bukan setiap bulannya. Makanya dikata Imam Muzani ala ahlil jidan, bagi yang punya kekayaan, bagi yang mampu. Kalau nggak mampu, gugur kewajiban. Fattakullah mastata'tum. Wal haji ala ahlil jidan wal istita'at. Demikian pula ibadah haji bagi yang mampu. Kata Allah, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata' ilaihi sabila. Wajib bagi manusia untuk melaksanakan ibadah haji karena Allah bagi yang mampu. Demikian pula puasa Ramadan.
yurid faman kana minkum maridun aw ala safarin faidatun min ayamin ukhra. Barang siapa yang sakit di antara kalian atau yang musafir, maka boleh tidak puasa di bulan suci Ramadan, namun wajib mengganti di waktu yang lain. Inilah Islam, semuanya diikat dengan kemampuan. Kalau nggak mampu, gugur kewajiban. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada sesuai kemampuan. Demikian pula lebih dari ini masalah jihad, seperti yang kita sampaikan pada kesempatan yang lalu. Jihad demikian pula, kalau nggak mampu jangan menghunuskan senjata. Sebagaimana Rasul ketika di kota Mekah, ketika beliau ditindas dengan para sahabat beliau, ketika para sahabat dan Rasul belum punya kekuatan, maka diperintahkan untuk bersabar. Jangan gegabah, jangan tergesa-gesa. Nanti kalau tergesa-gesa meneriakkan jihad-jihad dengan senjata, sedangkan belum mampu, belum waktunya, yang terjadi adalah kemadharatan yang lebih banyak dari kemaslahatannya. Na'udzubillah min dzalik. Baik, lanjut. Kata Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i, wa khamsu shalawatin sannaha Rasulullah SAW min ba'di salawat. Salatul witri fi kulli lailatin wa rak'atil fajr wa salatil fitr wan nahar wa salatil kusufi syamsi wal qamar idan nazala wa salatil istisqa mata wajaba wa sinabul maharim wal ihtiras minan namima wal kadhib wal ghiba wal baghi biril haqqi wa an yuqala 'ala Allah ma la ya'lam kullu hada kabair muharramat. Nah, dan juga mengerjakan 5 sholat selain sholat fardu, yaitu sholat witir setiap malam, 2 rakaat fajar, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, sholat gerhana matahari dan bulan jika terjadi, serta salat istisqa jika telah dipastikan, dan dia meninggalkan yang haram, adu domba, ucapan dusta, gibah, melampaui batas tanpa hak, dan berkata tentang Allah tanpa ilmu. Ini semua adalah dosa-dosa besar yang diharamkan. Nah, kemudian setelah melaksanakan kewajiban-kewajiban, terutama yang berkaitan dengan rukun-rukun al-Islam, kata Imam Al-Muzani, dan dianjurkan juga melaksanakan 5 sholat sunnah. Sunnah di sini maksudnya apa? Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan tidak berdosa. Di antaranya sholat witir setiap malam, meskipun hanya 1 rakaat. Ya. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ausani khalili bi thalathin." Aku diwasiati oleh Rasulullah SAW dengan 3 hal. Di antaranya an utira qabla an anam. Aku dianjurkan untuk sholat witir sebelum tidur. Jadi sholat witir, sholat malam tidak harus setelah bangun tidur. Kita mau tidur, sholat dulu tidak ada masalah. Tergantung kemampuan masing-masing. Meskipun yang afdal pada waktu sepertiga malam terakhir. Mungkin jam 2 atau jam 3 bangun. Itu yang lebih afdal. Cuma tidak ada masalah. Setelah kita selesai sholat isya, kita mau tidur, kita sholat witir dulu. Atau sholat lail dulu. Nah, meskipun tidak ada sholat witir 2 kali dalam 1 malam. Warok atel fajar. Demikian pula 2 rakaat sebelum sholat subuh. Alias sholat qobliyah subuh. Itu yang ditekankan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 2 sholat sunnah ini. Sholat witir dan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ketika safar pun Rasul tetap melaksanakan 2 sholat ini. Karena pentingnya. Bahkan Rasul mengatakan, raka'atal fajar khairun dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa salatil fitri wan nahar. Meskipun kalau ini sebetulnya bukan sunnah ya. Ini wallahu alam memang ada khilaf di antara para ulama masalah apakah ini salat sunnah atau salat wajib. Ini biasa dalam masalah fikih. Namun yang rajih salat Idul Fitri, salat Idul Adha itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Apa dalilnya? Dasarnya Rasul SAW pernah ketika hari Jumat pas dengan salat Idul Fitri atau Idul Adha, beliau tidak keluar salat Jumat di masjid. Kenapa? Karena sudah salat Idul Fitri. Maka para ulama mengatakan
tidaklah kewajiban sholat Jumat gugur kecuali karena sholat Idul Fitri juga apa? Wajib. Nggak mungkin yang menggugurkan yang wajib ketua yang wajib juga. Paham ya? Jadi sekali lagi ini diantara dalil ulama, kalau pas kebetulan bertemu hari raya Idul Fitri dengan hari Jumat, maka bagi kaum laki-laki tidak diwajibkan sholat Jumat. Cukup sholat Idul Fitri. Namun kalau dia mau sholat Jumat, yaitu hukumnya sunnah, keutama. Nah, kemudian wasolatu kusufi syamsi wal qamar idza nazala. Di antara sholat yang kalau Imam Muzani berpendapat itu salah satu sholat yang disunahkan adalah sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Idza nazala. Cuma kata para ulama yang benar itu sholat gerhana matahari, gerhana bulan itu bersandarkan kepada ru'yah, melihat langsung gerhana itu. Bukan sekedar kabar, berita, prediksi dari apa istilahnya, apa itu? Ya kurang lebih seperti itu. Coba tidak boleh hanya sekedar dengan ada kabar, ada info, besok ada gerhana. Lihat dulu sudah muncul nggak? Kalau nggak muncul ya sudah nggak usah sholat. Karena dalam hadis Rasul mengatakan idza ra'aitum, jika kalian melihat. Sebagaimana pada waktu Ramadan atau Idul Fitri, kita masuk Ramadan Idul Fitri dengan ru'yatu al-hilal, bukan dengan hisab. Wa sholatil istisqa mata wajab, sholat minta diturunkan hujan, istisqa. Ini kalau memang dibutuhkan. Kalau di Saudi Arabia itu sering. Ya, kita dulu ketika kuliah di sana, hampir kalau sudah ya musim-musim kayak begini ini, hampir tiap sholat Idul Jumat pasti ada sholat ya minta hujan. Kemudian yang berikutnya di antara yang diwajibkan. Ya, kita tidak hanya diwajibkan melaksanakan perintah Allah, namun juga kita diwajibkan meninggalkan larangan-larangan Allah. Apa saja larangan Allah? Di antaranya di sini an-namimah, mengadu domba. Rasul mengatakan la yadkhul jannah an-namam, tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Ada si A misalnya, dia datang ke si B, mengatakan si C itu meskipun katanya dekat dengan kamu, dia itu suka mencaci maki kamu di belakang. Dia datang kepada si C mengatakan demikian pula. Si B itu mengatakan demikian kepadamu. Ini mengadu domba. Kata Rasul tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba di antara manusia. Kemudian wal kadhib, berdusta. Rasul mengatakan iyyakum wal kadhib fa inal kadhib yahdi ilal fujur wa inal fujur yahdi ilan nar. Jauhkanlah diri kalian dari berdusta, karena berdusta itu mengantarkan kepada kefajiran dan kefajiran mengantarkan ke dalam api neraka. Dan Rasul mengatakan di antara ciri orang munafik idza haddatsa kadzab. Jika dia berbicara dia berdusta. Naudzubillah. Kemudian wal ghibah, ngerasani, menggunjing. Allah mengatakan wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula akhi maitan fakarihtum. Janganlah sebagian kalian menggunjing, menggibah sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kalian mau memakan bangkai saudaranya? Mau makan bangkai. Naudzubillah min dzalik, apalagi saudara sendiri. Ini sekali lagi dosa besar. Al-ghibah. Kemudian wal baghi bil haqqi. Kemudian melampaui batas tanpa hak alias mendolimi orang lain. Rasul mengatakan, ittaqi dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati dari kedoliman karena kedoliman kegelapan pada hari kiamat. Mungkin orang yang bisa berhasil mendolimi saudaranya di dunia, dia merasa tenang, dia senang, bahagia. Namun ingat di akhirat akan ada pengadilan, ada kisos. Dan itu yang paling adil. Allah ahkamul hakimin. Kata Rasul, atadruna mal muflis fikum. Apakah kalian tahu orang yang bangkrut pada hari kiamat? Kata para sahabat, al-muflis malla dirhan wala dinar. Orang yang bangkrut menurut kami, orang yang nggak punya harta dirham maupun dinar. Kata Rasul, al-muflis man ata min ummati yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin. Orang yang bangkrut dari umatku pada hari kiamat yang datang dengan membawa pahala salat, pahala zakat. Dalam riwayat membawa pahala sebesar gunung, banyak amat ibadahnya. Namun syatamahada, dia mencela saudaranya tanpa hak. Wa qadafahada, dia menuduh saudaranya tanpa hak.
Bahkan dia mengambil hartanya, memukul, menumpahkan darahnya tanpa hak. Maka pada hari kiamat diambil kebaikan orang yang dolim, diberikan kepada yang didolim. Makanya ini salah satu kabar gembira dari Rasulullah SAW. Kalau kita didolimi oleh orang lain, ya kita sabar, ya kita ingat di akhirat akan ada kisos. Itu akan ada pahala gratis yang mengalir kepada kita. Makanya ini motivasi untuk kita tetap sabar. Kemudian kata Rasul, kalau sudah habis kebaikannya, masih banyak yang dia dolimi, kejelekan orang-orang yang dia dolimi akan diberikan kepada yang berbuat dolim dan dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Inilah yang kata Rasul tadi, jauhkanlah dari kedoliman karena kedoliman kegelapan pada hari kiamat. Kemudian wa an yuqal 'ala Allah ma la ya'lam, di antara dosa yang wajib ditinggalkan berkata tentang agama Allah tanpa ilmu. Ini yang wajib diwaspadai, ya. Kalau nggak paham masalah ilmu agama, diam. Kalau nggak paham masalah ilmu agama, jangan asal posting, ya, atau nge-share tanpa kita tahu itu betul atau salah, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah ataukah tidak. Ya, apalagi zaman sekarang ini, ya bisa dikatakan ulama-ulama mesos banyak, ustadz-ustadz mesos banyak, tapi wallah alam yang diposting, ya kadang sangat jauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kullu hadza kabair muharrama. Ini semuanya adalah dosa-dosa besar yang diharamkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Dan yang terakhir, kata Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i, wastinabul wa taharri fil makasib wal mata'im wal maharim wal masyarib wal malabis wastinabus syahawat fa innaha da'iyatun lirukubil muharramat. Faman ra'a haulal hima fa innahu yushiku an yuwaqi'al hima. Faman yusirra li hadza fa innahu minad dini ala huda wa minar rahmati ala raja. Wa wafaqana Allah wa iyyak ila sabil aqwam bimannihi al jazil al aqdam wa jalali al alil akram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala man qara alaina salam wa la yanalu salamullah ad-dhalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Diwajibkan untuk berusaha mencari nafkah, makanan, minuman, pakaian yang halal dan meninggalkan nafsu syahwat karena dapat mengantarkan kepada yang haram. Barang siapa yang berada di sekitar tanah larangan, maka dia dikhawatirkan akan jatuh kepadanya. Barang siapa yang dimudahkan untuk berpegang teguh dengannya, maka dia di atas petunjuk agama dan di atas harapan mendapat rahmat. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk berjalan di atas jalan yang lurus dengan karunia-Nya yang luas dan kemuliaannya yang tinggi. Semoga keselamatan, rahmat, dan keberkahan atas kalian dan atas orang yang mengucapkan salam kepada kami. Dan salam Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang tersesat. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Dan yang terakhir, kata Imam Al-Muzani Asy-Syafi'i, wajib untuk mencari nafkah yang halal, ya. Wal mata'im, mencari makan, minuman, pakaian itu dari yang halal. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari yang baik-baik, yaitu yang halal. Dan kita nggak tahu al-halal wal haram kecuali dengan dalil. Ya, meskipun secara asal, hukum semua makanan, semua minuman secara asal hukumnya halal. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Maka tidak benar kalau mengatakan sedikit-sedikit haram. Justru sedikit-sedikit apa? Halal. Coba masuk ke supermarket saja. Hitung mana yang lebih banyak, yang haram atau yang halal? Yang mana yang banyak? Yang halal. Ya, karena asal minuman, asal makanan semuanya halal. Yang haram cuma sedikit. Contoh daging misalnya. Daging, ya, ayam, bebek, daging burung, daging unta. Ini semuanya apa? Halal. Yang haram cuma apa? Khinzir, lahmul khinzir. Ya, daging babi. Ini sekali lagi dalam Islam secara asal kaidahnya asal makanan, minuman halal. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Demikian pula mencari nafkah, jual beli misalnya, berdagang, harus tahu halal wal haram.
Karena ingat Rasul mengatakan kullu lahmin nabata min suhtin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram itu neraka yang lebih layak baginya. Naudzubillah min dzalik. Dan kalau kita sudah makan, minum, mendapatkan gaji atau untung dari yang haram, maka bagaimana doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Rasul menyebutkan seseorang dia compang-camping, dia berdebu, menengadahkan tangannya ke atas langit seraya berkata ya Rabbi wahai Rabbku. Dia berdoa dengan adab-adab doa yang luar biasa, khusyuk. Namun kata Rasul wa mat'amu haram, makanannya dari yang haram. Wa masrabu haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram. Dia diberi makan dari yang haram, kata Rasul fa anna yustajabulah. Maka bagaimana doa kalian akan diterima. Naudzubillah min dzalik. Kemudian wajib meninggalkan nafsu syahwat ataupun hal-hal yang samar-samar, syubhat, ya. Karena yang syubhat itu mengantarkan kepada yang haram. Apa itu syubhat? Sesuatu yang tidak jelas halal haramnya. Contoh, antum dikasih minuman lah seperti ini di gelas ya, atau di cangkir. Kemudian di sampingnya, misalnya di sampingnya itu ada botol minuman keras. Bang, jadi ini gelas, ada isinya, terus di sampingnya ada botol tulisannya minuman keras. Ini namanya apa? Syubhat. Ini enggak jelas. Ini ya minuman dari mana? Dari luar botol ini atau dari botol ini. Bang, ini namanya syubhat. Tapi kalau seandainya antum misalnya di pertemuan seperti sekarang ini disuguhi minuman, ya, maka secara asal ini hukumnya apa? Halal. Jangan mengatakan lah syubhat ini. Jadi syubhat itu harus ada apa? Indikasinya. Masuk ke warung orang. Muslim dia pakai jilbab sebagainya. Kembali kepada kaidah asal tadi. Asal makanan semuanya apa? Halal. Jangan antum tanya. Bu, ini minyaknya dari minyak babi atau minyak? Bahaya disiram sama minyak. Ini sekali lagi, jangan mengatakan syubhat kecuali dengan dalil juga. Ada indikasinya. Kata Rasul, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, dan di antara keduanya itu ada yang samar-samar. Ini sekali lagi samar-samar, bedakan, kata ulama, bedakan antara yang samar-samar yang wajib ditinggalkan dengan was-was. Ada orang yang kena penyakit apa? Was-was. Insya Allah antum ya mungkin paham salah ya dalam psikologi masalah itu bahwasanya ada orang yang punya penyakit apa? Was-was. Bahkan dulu pernah kita juga punya teman mahasiswa di Medina juga dari Eropa sana. Itu kalau wudhu bisa 10 kali. Ya. Sekali selesai ragu dia. Enggak ada yang kelewatan. Wudhu lagi. Ini was-was. Sama dengan tadi misalnya dikasih minuman jelas-jelas minuman putih, warnanya putih, air putih. Kalau hatinya was-was ada penyakit kejiwaan, dia akan ragu. Wah, enggak ini dicampuri minuman keras. Padahal enggak ada indikasi minuman keras. Paham ya? Tapi sekali lagi bedakan antara was-was ya, ada gangguan kejiwaan dengan apa? Memang itu syubhat samar-samar karena ada indikasi itu adalah ya syubhat tadi. Kemudian kata Imam Muzani, famarro'a haulal hima, barang siapa yang mengembalikan kambingnya di dekat tanah larangan, maka dikhawatirkan akan jatuh ke tanah larangan tersebut. Artinya kalau orang itu enggak menjauh dari syubhat, sudah tahu itu syubhat yang samar-samar, enggak dia tinggalkan, akan jatuh ke dalam yang haram. Nah, kemudian yang terakhir kata beliau, barang siapa yang dimudahkan melaksanakan ini semuanya, baik masalah akidahnya, melaksanakan kewajiban, meninggalkan yang haram, melaksanakan yang mustahab, maka dia di atas petunjuk, di atas agama ini, dan dia mendapatkan insya Allah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan berikan taufik untuk dia di atas jalan yang lurus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di atas siratal mustaqim sampai akhir hayat kita nanti. Dan semoga Allah mengakhiri hidup kita dengan kalimat tauhid la ilaha illallah.
Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah kita sudah selesaikan pembahasan kitab Syarh Sunnah oleh Imam Al-Muzani. Semoga barokah di dunia dan di akhirat. Wallahu ta'ala. Jazakallah, Ustaz. Ya, demikianlah kajian dari Ustadz Abdurrahman Thaib LC. Mungkin dari para peserta ada yang ingin bertanya. Mungkin dimulai dari saya sendiri dulu, Ustaz. Izin Ustaz, mengenai wudhu yang sempurna. Jadi kan kalau tadi kan penjelasannya di tempat-tempat yang kekurangan air, misalnya begitu kan. Kalau di daerah di kita sendiri kan airnya yang berlebih. Sudah disempat juga dijelaskan tadi yang bisa sampai wudhu 10 kali itu menurut Ustadz bagaimana kita ini misalnya menjalankan wudhu tapi dengan air yang boros atau berlebihan karena kita takut tidak sempurnanya wudhu kita. Pandangan Ustadz dalam hal itu seperti apa? Baik, Allah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan. Tidak berlebih-lebihan, ya, boros dan juga tidak sampai bakhil sehingga tidak sempurna wudhunya. Jadi sekali lagi ini butuh ilmu belajar bagaimana tata cara wudhu ala Rasulullah SAW. Baik, kalau kita jelaskan sampai subuh. Nah, wallahu taala alam. Terima kasih Ustadz. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Contoh ya tadi biar nggak boros, ya misalnya kerannya itu jangan dibuka maksimal, ya sedang-sedang saja. Yang penting wudhunya bisa apa? Sempurna, itu aja. Nah, Terima kasih Ustadz. Ada lagi yang ingin bertanya? Ini topiknya cukup banyak ini. Ada wudhu, sholat, zakat, puasa, insya Allah semua paham. meninggalkan yang haram. Nah, Silakan, ada yang ingin bertanya? silakan. Silakan. Gini Ustaz, bertanya, kalau misalnya ini masalah boros lagi, kalau misalnya kita mau minum, terus gelasnya ini kan sama semua Ustaz. Terus kita lupa bagaimana gelas kita, padahal semuanya terisi air. Jadi kita ragu untuk meminumnya Ustaz. Nah, sebaiknya apakah kita tetap minum, tapi kita ragu itu bekas orang atau enggak, atau bagaimana Ustaz? Baik, kalau misalnya masih banyak orang di situ, seperti sekarang ini misalnya, antum ada ragu, ini punya saya tuh, ya tanya. Tanya, kalau misalnya antum ya nggak bisa menanyakan hal itu, sudah nggak ada orang, ini punya antum atau bukan, maka dalam kaidah hadis Rasul, dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Kata Rasul, tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Itu diantara makna al-waro'. Waro' itu perasaan takut, khawatir jatuh ke dalam yang haram. Meskipun tadi kita sebetulnya ada sisi barangkali itu punya saya. Tapi karena kehati-hatian meninggalkan. Meskipun secara asal mungkin itu punya antum. Tapi karena apa? Kekhawatiran. Maka itu disebut dengan al-wara', suatu yang terpuji. Kata Rasul, tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak apa? Meragukan. Insya Allah. Cuma tadi kalau solusinya masih ada orang lain yang di situ bisa kita tanyain, kita bisa hati tenang, kita tanya. Kalau memang nggak ada, lebih baik ditinggal. Apalagi sesuatu yang remeh istilahnya. Atau mungkin contoh yang lain. Ya, kita kehilangan uang 10.000 misalnya, atau 100.000 lah. Tiba-tiba di jalan, ada uang 100.000. Ya, kita nggak tahu ini uang kita atau kan nggak ada tulisannya nama kita kan. Maka lebih baik tinggalkan. Kalaupun kita ambil, kita sedekahkan untuk niatnya untuk yang punya uang tersebut. Barangkali itu punya kita. Ya, kita niatkan bahwasanya uang ini ya kita sedekahkan untuk masjid atau untuk anak yatim, untuk orang yang minta-minta, yang memang layak dikasih, kita kasih dengan niat pahalanya untuk yang punya uang itu. Ya, itu namanya al-wara'. Wallahu ta'ala. Terima kasih Ustaz. Baik, mungkin masih ada pertanyaan lagi dari para peserta.
para peserta yang online, mungkin ada yang ingin bertanya. Silakan. Eh, Baik, izin bertanya. Ini kan kita udah menghatamkan satu kitab, Ustaz. Apa namanya, yang pertama konfirmasi, Ustaz. Anda pernah dengar itu salah satu hal ketiga yang akan dihisab nanti lah. Salah satunya ialah ilmu yang sudah dipelajari tapi tidak diaplikasikan atau tidak dimanfaatkan, Ustaz. Itu apakah benar atau tidak? Yang kedua, dari berbagai hal akidah yang telah kita bahas ini, kan kewajiban kita lah untuk mengaplikasikannya dengan kelemahan-kelemahan mungkin kehilafan yang kita perbuat, apakah itu bagian dari kesalahan yang kita perbuat ataukah suatu penyimpangan? Baik. Dalam hadis Rasul mengatakan la tazulu qadama ibni Adam min indi rabbihi hatta yus'al an khamsin. Tidak akan bergeser telapak kaki manusia dari sisi Allah pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang 5 hal. Yang pertama, an umrihi fima afna, tentang usianya, untuk apa dia habiskan. Yang kedua, an syababi fima ablah, tentang masa mudanya. Dihabiskan untuk apa? Untuk yang bermanfaat, apakah untuk yang haram? Na'udzubillah min dzalik. Dan yang ketiga, an malihi min aina iktasabahu, tentang hartanya, dari mana dia peroleh. Ini berkaitan dengan pembahasan kita tadi. Harus berhati-hati cari nafkah, jangan dari yang haram, karena semua akan ada pertanyaan di hari kiamat, pertanggungjawaban di hari kiamat. Kemudian yang keempat, wa fi ma anfaqahu, masih tentang hartanya, dia dapat dari mana dan untuk apa dia gunakan. Allah mengatakan la tus'alunna yauma idin anin naim. Sungguh kalian akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian semuanya. Ya, nikmat kesehatan, nikmat pendidikan, nikmat semuanya akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Kemudian yang kelima yang ditanyakan tadi, wa an ilmihi madza amilabi, tentang ilmunya diamalkan ataukah tidak. Sekali lagi semuanya akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Makanya seorang muslim wajib menggabungkan antara belajar ilmu agama, tentunya yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul, dan sekaligus mengamalkan ilmunya tersebut. Apalagi kita tiap hari berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah berikan nikmat, dan bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yaitu orang Yahudi, dan bukan jalannya orang tersesat, yaitu Nasara. Orang Yahudi tahu ilmu, nggak mau mengamalkan. Orang Nasara mengamalkan tanpa ilmu. Islam, kaum muslimin yang sejati, yang pertengahan. Belajar ilmu untuk diamalkan. Menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-shalih. Wallahu ta'ala. Terima kasih Ustadz. Masih ada pertanyaan lagi? Mungkin akhwat mungkin. Dari akhwat mungkin ada. Masih ada lagi? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada seluruh peserta dan Ustadz atas kajian yang sangat menarik. Mengingat waktu yang tersedia sudah habis dan juga sudah tidak ada lagi pertanyaan, mungkin kita cukupkan kajian kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan terima kasih. Banyak maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.